Prospek kerja sebagai seorang desainer grafis. Perubahan teknologi selain mempengaruhi perubahan pola pikir dan juga mempengaruhi tingkat kebutuhan suatu pekerjaan. Salah satunya adalah sebagai seorang desainer grafis. Bekerja atau belajar sebagai seorang desainer grafis, banyak hal yang dipelajari seperti ilmu periklanan, marketing, sosial, grafis, seni, fotografi, animasi, bahkan hingga coding. Dari banyaknya materi yang dipelajari, maka akan ada saatnya untuk melakukan spesifikasi keahlian. Sehingga banyak prospek usaha yang bisa kamu masuki dengan menjadi seorang desainer grafis. Dan saat ini, hampir semua industri membutuhkan seorang grafis desainer. Untuk video kali ini hanya akan kita bahas 5 perusahaan yang identik dengan desainer grafis. Desainer grafis di advertising. Seorang desainer grafis yang bekerja untuk kebutuhan advertising haruslah paham cara mengkomunikasikan melalui visual dengan sangat baik. Untuk kebutuhan advertising akan sangat fatal apabila visual yang ditampilkan tidak sama dengan maksud dan tujuan dari pesan yang ingin disampaikan kepada customer atau target audience. Detail pekerjaan yang harus mereka lakukan mulai dari mencari ide untuk mengkomunikasikan pesan dari iklan yang akan dibuat, proses eksekusi visual, hingga proses penempatan iklan yang cocok. Mereka yang bekerja di advertising haruslah mereka yang kreatif, berpikir out the box, bisa melihat hal-hal kecil yang bermakna, mengerti tren yang ada di antara target audience, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Desainer grafis di branding consultant. Branding menjadi salah satu materi yang didapatkan seorang desainer grafis saat menempuh pendidikan. Bekerja di branding consultant tentunya menjadi hal yang lumrah untuk seorang desainer grafis. Desainer grafis akan bertanggung jawab untuk membranding sebuah perusahaan baru atau brand baru dengan lingkup pembuatan desain logo, packaging, maskot, company profile, dan kebutuhan branding lainnya. Desain grafis akan bertanggung jawab pada visual seperti logo, tipografi, palet warna, dan gambar yang mewakili kepribadian brandnya. Seorang desainer grafis yang bergerak pada bidang ini harus memiliki komunikasi yang sangat baik, keterampilan konseptual dan kreatif, serta hasrat untuk meneliti industri, organisasi, tren, dan pesaing. Desainer grafis di perusahaan game. Selain di perusahaan branding dan advertising, profesi sebagai desainer grafis juga dibutuhkan di perusahaan game. Di dalam perusahaan game, desainer grafis bertugas sebagai penyedia kebutuhan gambar untuk kebutuhan game, mulai dari aset game, UI, gambar ilustrasi untuk marketing, logo, icon, hingga karakter sesuai dengan kebutuhan di dalam game. Desainer grafis game juga harus memiliki tren dan style gambar yang cocok untuk game yang akan dibuat, serta harus memikirkan visual yang sesuai dengan target audience. Mereka yang bekerja sebagai desainer game tentu harus sering mencari referensi dengan bermain game, mencari tren gambar. Desainer grafis di software house. Di perusahaan software house sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang ada di perusahaan game. Namun kita bedakan agar bisa lebih spesifik pada produknya. Desainer grafis di software house biasanya akan menangani aplikasi ataupun website. Dari hal itu dibutuhkan kemampuan untuk mendesain user interface maupun user experience dengan baik, untuk tampilan aplikasi maupun website dengan nyaman dan user-friendly. Jika kamu mengetahui coding web berupa HTML, PHP,
MySQL, jQuery, JavaScript tentu akan menjadi sebuah nilai tambah. Hal tersebut sangat berguna untuk membantu seorang desainer grafis web dalam membuat tampilan website. Desainer grafis di production house. Desainer grafis dan jago dalam animasi ataupun memiliki kemampuan dalam editing video bisa jadi nilai plus buat kalian mencari tempat kerja. Ada beberapa perusahaan khusus yang memang bergerak di bidang pembuatan film, namun ada pula perusahaan lain yang membutuhkan kemampuan animasi atau editing videomu. Desainer grafis di production house bisa bertugas sebagai video editing, animasi, maupun membuat motion graphic. Terlebih lagi saat ini kebutuhan akan hiburan secara digital sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Desainer grafis di perusahaan media massa. Tak hanya di sebuah branding agency, peranan desainer grafis juga dibutuhkan di perusahaan media massa. Hal ini dikarenakan aspek visual sangatlah penting dalam menunjang informasi yang hendak disampaikan media massa. Jadi, buat kamu anak desain grafis, tak ada salahnya untuk melamar menjadi desainer grafis di perusahaan media massa. Selain karena tanganmu dibutuhkan, prospek kerja di media massa juga terbilang luas. Sebab kamu bisa memilih bekerja di media massa yang sesuai dengan minatmu, entah itu di media cetak, elektronik, ataupun media online. Tak hanya desainer grafis, perusahaan media massa juga terkadang membutuhkan tenaga lulusan desain grafis di divisi lain. Adapun beberapa divisi tersebut antara lain penata letak atau layouter, ilustrator, sampai pembuat gambar karikatur. Jika nantinya kamu bekerja di media massa, maka kamu harus bisa bekerja cekatan di samping juga kreatif. Sebab nantinya kamu akan dihadapkan dengan deadline yang terbilang sangat mepet. Komikus. Kalau kamu anak desain grafis yang suka menggambar karakter-karakter unik, profesi sebagai komikus bisa kamu jajal sebagai karir utamamu. Soalnya industri satu ini kini sedang naik-naiknya. Tak hanya buku komik, beberapa situs khusus pun bermunculan guna menjadi wadah para komikus berbakat. Webtoon dan Chiayo adalah dua situs diantaranya. Di dua situs tersebut tercatat hampir ratusan komik yang diterbitkan oleh berbagai komikus berbakat di seluruh Indonesia. Selain harus jago membuat karakter komik yang khas, kamu juga harus bisa membuat cerita yang menarik jika ingin komikmu sukses nanti. Tak lupa promosikan juga komik karyamu ke teman-teman terdekat agar mereka tahu seperti apa komik buatanmu. Percetakan. Setiap percetakan pasti membutuhkan tenaga desain grafis untuk merancang desain brosur, undangan, kartu nama, kop surat, dan sejenisnya. Jenis-jenis percetakan itu sendiri bermacam-macam. Ada percetakan offset, digital printing, atau cetak sablon. Jika bekerja di digital printing, kamu tak hanya harus jago mendesain lewat komputer, tapi juga harus bisa mengoperasikan mesin cetak digital. Perusahaan umum. Siapa bilang desainer grafis tidak bisa bekerja di perusahaan umum? Salah besar. Kamu juga bisa bekerja di perusahaan yang tidak berkaitan dengan dunia kreatif, misalnya perusahaan makanan, otomotif, kosmetik, rumah sakit, bahkan bank dan yang lainnya. Yang dikerjakan tetaplah sama, yaitu mempersiapkan dan membuat desain-desain untuk keperluan promosi yang sifatnya internal, maksudnya yang merupakan kepentingan lembaga itu sendiri. Selain kelima perusahaan yang disebutkan di atas, sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang bisa menjadi prospek tempat kerja desainer grafis, seperti percetakan, studio foto, perkantoran, bahkan untuk rumah makan pun membutuhkan jasa dari desainer grafis. Jadi tidak perlu khawatir dengan prospek kerja sebagai seorang desainer grafis akan bekerja di mana. Jika kamu tidak bekerja di kantor atau perusahaan, sebagai seorang desainer grafis masih bisa melakukan freelance dengan mencari pekerjaan lepas yang saat ini banyak di internet.